Dan suluk ini dilakukan oleh para murid itu dengan bertahap. Ada yang suluk dalam waktu 3 hari, 10 hari, sebulan, 40 hari, sampai 100 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ma ba'dah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kembali kita membahas permasalahan tariqah. Di samping bertaubat kepada Allah, kemudian zuhud, ada satu hal yang sangat penting. Wabil khusus tarekat Naqsyabandi ini menjadi ciri khas daripada tarekat Naqsyabandi, yaitu suluk. Apa suluk? Suluk ini dari kata-kata salaka, artinya melalui. Nah, suluk dalam tarekat berarti melalui jalan. Melalui jalan, perjalanan rohani kita yang berjalan, kemudian menuju kepada Allah. Fasluki subula rabbiki dzululah. Lalulah jalan-jalan Tuhanmu yang telah tersedia. Nah, di dalam suluk dilakukan oleh orang-orang bertarekah, orang-orang Naqsyabandi khususnya. Suluk ini berbeda dengan uzlah. Kalau uzlah itu mengasingkan diri dari dunia ramai, tapi tidak melaksanakan ibadah tertentu, ya ibadah tapi tidak tertentu. Namun yang namanya khalwat itu dengan ibadah tertentu, yang ibadah tersebut sudah ditetapkan, dibimbing oleh para mursyidnya atau guru pembimbing rohaninya. Dan suluk ini dilakukan oleh para murid itu dengan bertahap. Ada yang suluk dalam waktu 3 hari, 10 hari, sebulan, 40 hari, sampai 100 hari melaksanakan suluk. Nah, sekarang bagaimana cara suluk atau tata cara bersuluk, dan kemudian apa yang diamalkan di dalam suluk. Suluk itu mengasingkan diri pada tempat tertentu. Kalau di dalam Naqsyabandi itu dengan satu kelambu atau bilik, ya. Kalau di sini dikatakan bilik. Nah, bilik itu ibarat kubur. Nanti masuk ke dalamnya tersebut dengan cara tertentu pada waktu tertentu. Nah, kalau di tempat ini setiap bulan Dzulhijjah, itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah hingga malam Idul Adha, itu melaksanakan suluk di tempat ini, di Rubat Naqsyabandi ini. Nah, pertama masuk di tempat suluk, sudah dia melaksanakan sholat taubat, sholat sunnah yang lainnya, masuk ke tempat suluk dengan bacaan tertentu, dan kemudian dia di dalam tempat suluk itu duduk menghadap ke arah kiblat. Duduk menghadap ke arah kiblat, yang dibaca ya zikir Allah, 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 Allah di dalam hati. Itu sesuai dengan yang diajarkan oleh guru. Ada yang mengamalkan zikir Latifatul Qalbi atau zikir Ismudzat, ada yang mengamalkan zikir Lataif 7, ada kemudian yang mengamalkan zikir Nafi Isbat, sampai ke zikir wukuf, sampai muraqabah, sesuai yang diajarkan oleh guru kepada para salik tersebut. Nah, salik ini adalah orang yang suluk. Nah, kemudian yang dilakukan apa? Di sana setiap sampai waktu sholat berjamaah. Kemudian sholat sunnah tidak boleh ditinggalkan. Seluruh sholat sunnah tidak boleh ditinggalkan. Mulai dari sholat qobliyah, ba'diyah atau sholat rawatib, kemudian sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat sunnah wudu, ya, sholat tasbih, itu dilaksanakan semua di dalam suluk tersebut. Jadi kalau suluk dia keluar dari bilik tersebut untuk melaksanakan sholat di luar. Nanti habis itu masuk lagi dalam keadaan berpuasa. Dan dalam suluk ini yang paling bagus adalah dalam kondisi berpuasa. Nah, dan puasa pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu fadilahnya luar biasa. Nah, kemudian setiap sore ba'dal asar itu mengamalkan khatam hawajikan atau khatam haujakan. Nah, haujakan itu apa? Nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan yang lain. Akan tetapi di dalam suluk ini nanti masing-masing salik, setiap salik yang melaksanakan khalwat itu akan mendapatkan pengalaman masing-masing, tergantung keikhlasannya.
Tergantung keikhlasannya. Jadi duduk, apakah dia tidur? Iya, tidur. Kalau capek betul dia tidur, tidurnya berbaring, miring menghadap ke arah kiblat sesuai dengan bilik yang disediakan, menghadap ke arah kiblat. Dan begitu bangun langsung ambil air wudhu, melaksanakan salat, berzikir lagi. Kayak gitu terus, siang, malam, pagi, sore. Dan dia berpisah dengan keluarganya. Juga bekal yang dibawa di dalam khalwat itu harus sesuatu yang halal, jangan yang tidak halal. Karena apa? Dia harus bawa pakaian, makanan dan sebagainya. Makanan bagaimana? Dilayani nanti oleh para petugas khalwat atau petugas suluk. Kemudian mencuci pakaian bagaimana? Pakaian nanti akan dicuci oleh para petugas. Jadi yang suluk itu hanya murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini biasanya para salik itu apabila sudah mulai 1 hari atau 1 hari 1 malam, 2 malam, 3 malam, itu selera makan sudah jauh berkurang dengan sendirinya. Akan tetapi badan tetap sehat. Dan ini cobaannya atau ujiannya bermacam-macam. Ada orang yang masuk ke dalam khalwat. Ini biliknya ini terbuat dari kelambu-kelambu yang terbuat dari kain. Ada orang yang masuk ke dalam tempat suluk, tempat khalwat, sangat-sangat tidak masuk logika. Karena apa? Ketika masuk situ perasaannya dihimpit oleh kelambu yang terbuat dari kain tersebut hingga sesak nafasnya. Ini ujian dari Allah sebenarnya. Kemudian begitu dia keluar, ternyata tidak ada yang menghimpit. Masuk lagi seperti itu lagi. Nah, ini ujian. Jika tahan, insya Allah ya dia akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa faid. Rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hal-hal yang rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal-hal yang lain, pengalaman ini bermacam-macam orang yang masuk ke dalam suluk. Nah, ada orang yang melaksanakan suluk nyaman-nyaman saja, enak-enak saja, biasa saja, tapi keluar juga enggak memperoleh apa-apa. Jadi kalau dalam suluk menghadapi ujian, segera kembalikan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tujuannya apa? Tujuannya membawa hati supaya hati ini terus berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Hati terus connect dengan Allah. Latihan. Karena apa? Di luar ini kita sering lupa kepada Allah. Makanya di tempat suluk itu supaya hati terus hadir kepada Allah. Allah sehingga terbawa nanti saat keluar dari suluk itu hati tetap hadir kepada Allah. Tentunya ada adab sebelum suluk ada, adab di dalam suluk ada, adab sesudah suluk ada. Namun jangan sampai orang bertarekat tidak pernah bersuluk. Nanti dia tidak pernah merasakan. Seperti orang yang punya kendaraan tapi nggak pernah pakai kendaraan, atau seperti orang beli makanan lezat tapi nggak pernah mencicipi rasa makanannya, jadi dia nggak bisa merasakan bagaimana enaknya bertarekah, bagaimana asyiknya hati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, laki-laki perlu suluk. Jadi waktunya itu tergantung yang ditentukan oleh mursyidnya. Makanya tergantung juga murid ini. Kadang-kadang murid ini disuruh gurunya suluk, dia menawar, milih yang lebih sedikit atau enggan. Nah, enggan ketika disuruh suluk itu adalah satu hal yang akan menghalangi perjalanan kita menuju kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan kepada seorang mursyid itu adalah utama. Kalau mursyid mengatakan, ayo kamu suluk, berapa hari pun dilakukan. Nah, guru kita Syekh Mustari Al-Baranti, beliau melaksanakan suluk di tempatnya Syekh Jalaluddin itu cuma 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 tahun di tempat khalwat. Begitu keluar dari tempat khalwat, beliau cerita dunia ini sudah asing sudah rasanya. Makanya wajar kalau beliau sekarang sulit untuk diajak komunikasi dengan kita ini. Kenapa? Karena beliau hanya komunikasi, hatinya hanya connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluk ini sering dilupakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Bahauddin, man dama dzikruhu faqad daman nisyan. Barang siapa berkekalan zikir, berkekalan pula lupa. Maksudnya apa? Lupa ini lupa kepada selain Allah, yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena apa? Mengingat selain dari Allah itu bikin stres. Kita yang sering stres itu mikir apa?
mikirin urusan orang lain, bukan urusan kita, sering stres. Jadi kalau hati connect dengan Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Jadi jangan heran kalau ketemu orang-orang seperti para mursyid, kok jadi pelupa? Ya lupa yang dilupakan di dunia, tapi dengan Allah dia tidak pernah lupa. Dengan tugas-tugasnya melaksanakan perintah Allah, dia tidak pernah lupa. Lupanya dengan hal yang bersifat duniawi seperti ini. Nah, itu hasil daripada suluk. Ya, daripada suluk. Kemudian Syekh Mustari itu waktu setelah suluk 2 tahun, beliau menulis satu buku, Asrarus Suluk Ilallah, itu ya. Asrarus Suluk Ilallah, dan kita sudah ketik, sudah perbanyak. Itu adalah hasil pengalaman rohani beliau di dalam bersuluk di tempatnya Syekh Jalaluddin, ya. Kita berharap mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan suluk sebaik mungkin, dan di dalam suluk mudah-mudahan kita diberi natijah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diberikan oleh Allah kepada guru-guru kita, kepada orang-orang saleh, diberikan juga oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sama-sama mengakhiri kegiatan suluk kita di tempat ini. Namun jangan merasa bahwa suluk kita telah berakhir. Suluk kita ini sepanjang hayat. Tapi sepanjang hayat kita berusaha mengosongkan hati dari selain Allah, hanya mengisi dengan Allah. Memang saudara sekalian, pelaksanaan suluk ini bukan perkara yang mudah. Tidak sedikit orang yang diberi ujian kemudian tidak diberi kemampuan oleh Allah. Maka bersyukurlah bagi semuanya ini yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuai yang kita harapkan, yakni sampai malam Idul Adha. Di samping itu pula, janganlah bilangnya para santri merasa aku kok tidak dapat apa-apa. Dapat, sesungguhnya semua mendapatkan. Hanya ada yang bisa merasakan, ada yang tidak. Kalau rasa itu relatif, adalah Allah yang memberi. Namun setidak-tidaknya kita bisa melaksanakan ibadah yang mungkin kita di rumah tidak bisa melakukan seperti itu.